Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Latifa Nurhaji Heryono. Saya berasal dari Kabupaten Purwakarta dan saat ini saya tengah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Purwakarta sebagai siswi kelas 11 jurusan Matematika IPA. Teman-teman, sepanjang tahun jumlah kecelakaan lalu lintas terus meningkat. Situasi ini sangat memprihatinkan karena setiap kecelakaan lalu lintas membawa dampak negatif yang besar, baik dari segi nyawa manusia, kesehatan, maupun kerugian materi. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Maka dari itu, pada video kali ini saya akan membahas mengenai aturan lalu lintas agar kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, sehingga membantu mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan nyaman untuk kita semua. Peraturan lalu lintas adalah serangkaian aturan dan tata cara yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur perilaku pengguna jalan raya seperti pengemudi kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan diantaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Untuk mematuhi rambu lalu lintas tersebut, kita harus memahami dan mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu peringatan, menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu ini berbentuk wajik atau bujur sangkar berwarna dasar kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang kedua ada rambu larangan, menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu ini dengan warna dasar putih atau merah dan lambang atau tulisan berwarna hitam dan merah. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang ketiga ada rambu petunjuk, menyatakan petunjuk mengenai jurusan jalan situasi, kota, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan. Warna dasar rambu adalah hijau, biru, dan coklat. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Yang keempat ada rambu perintah, menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih, serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Yang kelima ada papan tambahan, digunakan untuk membuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu, atau perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Yang terakhir ada kode rute. Kode dalam bentuk angka dan kombinasi huruf dengan angka yang digunakan sebagai identitas dari suatu ruas jalan yang menunjukkan arah perjalanan. Materi yang kedua adalah marka jalan. Marka atau tanda jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka jalan memiliki berbagai bentuk. Yang pertama, garis utuh tunggal, merupakan larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut. Yang kedua, garis tunggal terputus-putus, garis yang membagi arus lalu lintas dan dapat dilintasi oleh kendaraan untuk menyalip. Yang ketiga, garis ganda utuh putih. Anda harus mengambil sebelah kiri jalur rangkap. Anda tidak boleh melintasi garis tersebut untuk melewati kendaraan maupun membelok. Yang keempat ada garis ganda putih dengan garis utuh dekat. Anda harus mengambil sebelah kiri garis utuh ini dan jangan melintasinya untuk melewati. Yang kelima ada garis ganda putih dengan garis terputus-putus lebih dekat dengan Anda. Anda boleh melintasi garis ini untuk melewati bila jalan di depan aman. Yang keenam ada garis putih. Garis putih ini sering digunakan untuk memisahkan lajur lalu lintas yang menuju ke arah yang sama. Anda dapat pindah dari satu lajur ke lajur lain bila Anda memberi isyarat dan aman untuk berpindah jalur. Dan yang terakhir ada rambu perintah di atas. Digunakan untuk menandai lajur luar. Bila digunakan lampu-lampu, pastikanlah bahwa Anda harus tetap berada di luar lajur yang diberi tanda di atas. Dan pembahasan terakhir adalah peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya sangat penting untuk memastikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan. Berikut ini adalah beberapa peraturan penting yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Yang pertama, memiliki SIM. Untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, Anda harus memiliki SIM yang sah. SIM diterbitkan oleh Polri melalui serangkaian proses ujian tulis dan praktik serta administrasi. Yang kedua, jangan mengemudikan di bawah pengaruh alkohol,
dalam keadaan lelah, bermain ponsel, dan dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Ada setidaknya 6 jenis rambu lalu lintas yang berlaku yang perlu Anda ikuti, yaitu rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk, rambu papat tambahan, dan rambu nomor urut. Yang keempat, menghormati pejalan kaki dan sepeda. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Yang kelima, menggunakan lampu isyarat ketika berbelok. Lampu isyarat atau sen penting untuk memberitahu pengguna jalan lain tentang niat kita untuk berbelok atau berpindah jalur. Ini membantu menghindari kebingungan dan kecelakaan. Dan yang terakhir, menggunakan sabuk keselamatan. Dengan demikian, demi keselamatan bersama, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan ini tidak hanya melindungi diri kita sendiri dari bahaya kecelakaan, tetapi juga menjaga keselamatan orang lain di jalan. Peraturan lalu lintas dirancang untuk mengatur aliran kendaraan dan pejalan kaki secara teratur dan aman. Dengan mengikuti aturan ini, kita membantu menciptakan lingkungan berkendara yang lebih tertib dan efisien, mengurangi risiko kecelakaan, serta menghindari sanksi hukum yang dapat merugikan kita secara finansial dan administrasi. Demikianlah penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.